Sekarang kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan di dalam bagian kedua lanjutan dari seri eksposisi kisah para rasul, berbicara tentang kisah kerajaan Allah. Kita selesaikan pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mari terlebih dahulu kita baca kelima ayat ini, lalu kita buka dalam doa untuk perenungan dari firman Tuhan yang kita baca. Kisah para rasul pasal 1. Kita baca bergantian dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah para rasul 1. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama bergantian dari saya 1, jemaat sekalian 2, seterusnya hingga ayat yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mintakan belas kasih-Mu, beri kami pengertian di dalam menyelidiki kebenaran firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami, yang akan membentuk cara pikir kami, yang memimpin langkah kami, menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami umat-Mu, biarlah firman Allah yang kudus, yang tajam untuk mengkoreksi dan membentuk kami, menjadikan kami mengerti arti hidup kami dalam setting rancangan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu serius. Ajar kami untuk mengerti apa arti hidup kami sebagai gereja, apa panggilan hidup kami sebagai gereja di dalam kisah kerajaan Allah yang kami hidupi pada zaman ini. Melalui terang kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, Tuhan nyatakanlah pengertian kedalaman kelimpahannya. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, berkati setiap kami yang mendengar di dalam menit-menit yang sangat singkat ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lanjutan dari pembahasan minggu lalu, Bapak Ibu sekalian, maka di pembukaan kitab ini dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Jadi jelas sekali di dalam hal ini, buku kisah para rasul ini mencatat bahwa ini adalah tulisan yang sequel, tulisan lanjutan. Ini adalah kisah atau cerita lanjutan. Lanjutan dari apa? Apa yang dilanjutkan si penulis di dalam hal ini? Ya tentu kita tahu ini tulisan dari Lukas yang tadinya menulis buku pertama kitab Lukas. Maka dari itu ini adalah lanjutan dari buku pertamanya Lukas, yaitu Injil Lukas. Maka kisah para rasul ini boleh dikatakan sebagai bagian kedua dari kisah Injil Lukas. Apa itu? Bagian kedua dari kisah Yesus Kristus. Ini maksudnya buku ini ditulis. Sekali lagi ya, ini adalah bagian kedua lanjutan dari kisah Yesus Kristus. Jadi tema buku ini, buku kedua ini, kisah para rasul ini mau menceritakan tentang apa yang Yesus Sang Raja itu sedang kerjakan dan ajarkan. Agak aneh ya kisah kalau Lukas ya iyalah kita tahu mulai dari lahirnya sampai matinya sampai bangkitnya itu semua kisah tentang Yesus. Lalu dalam kisah para rasul dikatakan ini buku lanjutan cerita tentang kisah Yesus, cerita tentang apa yang Sang Raja itu, Yesus dari Nazaret itu sedang kerjakan dan ajarkan. Memang terkesan agak aneh, kenapa? Karena Yesus sendiri hanya muncul, benar-benar muncul secara pribadi di dalam pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sampai dia mengatakan tentang Roh Kudus itu. Setelah itu dia naik terangkat ke sorga dan sudah. Tidak ada lagi kisah dia muncul di dalam cerita. Oke, adalah satu aspek tentang nanti pertemuan dengan Paulus dipanggil. Tapi itu kan hanya dalam bentuk suara pertemuan Paulus dengan Yesus. Nah jadi dalam hal ini ya memang kalau dikatakan ini adalah kisah tentang Yesus seperti agak aneh karena bagaimana bisa dikatakan buku ini lanjutan dari kisah Yesus. Namun sebenarnya saudara-saudara sekalian ini menariknya.
Seluruh kisah yang dituliskan di dalam buku ini, dari pasal 1 sampai pasal 16 terakhir itu, apa yang dikatakan di dalam ceritanya, bahwa tulisan dari buku ini sedang memfokuskan pembaca pada kisah tentang Yesus, tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah dia naik, dan apa yang menjadi pengajarannya yang sekarang digenapi. Dan melalui apa itu digenapi? Melalui kisah kehidupan para rasul dan melalui kehidupan gereja. Nah, nanti kita akan lihat setting itu. Jadi secara misterius Yesus selalu muncul di dalam ayat demi ayat, pasal demi pasal, sampai bagian terakhirnya di dalam buku ini. Di dalam satu narasi yang berbicara tentang penggenapan janji Kristus. Di dalam buku ini diberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Raja. Dikatakan di dalam Lukas akan lahir Yesus dari Nazaret, dia adalah Sang Raja. Lalu dikatakan dalam Kisah Para Rasul, inilah kisah yang telah dikatakan Lukas itu, dia benar Yesus Tuhan dan Raja. Kisah yang justru sedang mau meninggikan Yesus dari awal ceritanya sampai akhirnya. Nah, di dalam seluruh kitab ini, dalam seluruh cerita ini, dari pasal 1 ini, Kristus diberitakan bukan dalam bentuk lampau. Nah, menarik, orang mengatakan oke lah, ya ini bicara tentang Yesus. Tapi dalam hal apa? Ya, ini seperti buku yang mengenang apa yang dulu dikerjakannya. Seperti kita punya orang tua sudah meninggal, maka setiap tahun ada kumpul anak-anaknya untuk lagi mengingat, ya dulu papa bilang begini, bilang begini, bilang begini. Tapi setting Lukas menuliskan Kisah Para Rasul bukan demikian. Ini bukan mengenang apa yang telah dikerjakannya dulu, apa dulu hal-hal yang diberikan peringatan kepada kita, bukan. Melainkan setting Kisah Para Rasul menghadirkan Yesus sebagai berita dari seorang pribadi yang benar-benar hidup, menjadi sebuah realitas yang nyata yang sangat berkuasa memimpin kehidupan kita. Inilah narasi tentang Kristus yang dihadirkan. Kristus yang dapat dikenal, bukan Kristus yang dikenang dari masa lampau. Kristus yang dapat dikasihi dan mengasihi kita. Kristus yang dapat diikuti menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang terus bekerja, dia pribadi yang terus nyata di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kita, gereja. Ini settingnya Kisah Para Rasul. Jadi Kristus ditinggikan di dalam seluruh narasi Kisah Para Rasul, dan yang menjadi tema utamanya supaya seluruh pembaca melihat bahwa melalui Kisah Para Rasul kita sadar Kristus bekerja dalam seluruh narasi perjalanan umat Tuhan, perjalanan para rasul dan perjalanan kita gerejanya. Ini settingnya Lukas yang mau dinyatakan. Maka saudara sekalian, setting ini bukan menjadi setting yang sekarang kita tonton, oke begitu. Tapi ini menjadi setting yang sekarang kita diundang untuk masuk. Setting yang dibawa untuk kita juga sadar. Ternyata saudara-saudara sekalian, yang akan kita nanti bagi derivasi di bawahnya, setting itulah yang juga sama. Menjadi setting yang persis sama, tidak bergeser sedikit pun. Setting kehidupan yang juga Tuhan mau kita hidupi pada saat ini, pada zaman ini. Setting kisah kerajaan Allah, setting di mana Kristus hadir, setting di mana Kristus terus bekerja, termasuk dalam kehidupan kita sampai sekarang. Ini setting hidup kita. Kristus ditinggikan dalam seluruh cerita Alkitab, dan sekarang setting yang sama, Tuhan menciptakan kamu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus untuk menghidupi satu setting baru, bahwa Kristus seharusnya di dalam kau telah ditebus, Kristus seharusnya ditinggikan dalam seluruh cerita hidupmu. Kristus seharusnya dan memang benar-benar dia terus bekerja dalam seluruh narasi hidupmu. Dia bukan Tuhan yang intervensi kalau kamu baru datang minta tolong. Dia adalah Tuhan yang men-setting narasi hidupmu, dan dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidak. Dia terus bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Inilah yang menjadi panggilan keselamatan, bahwa kita ditebus untuk menghidupi satu setting kehidupan yang baru, bahwa Kristus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Kristus, kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Setting kehidupan, apa yang disebut menjadi new life, newborn, menjadi manusia baru dalam Kristus, bahwa Kristus di dalam engkau dan engkau di dalam Kristus, bahwa seluruh kehidupanmu adalah kehidupan di dalam
rancangan settingnya Kristus dan menjadi kehidupan yang untuk memuliakan Kristus, meninggikan Kristus. Saudara sekalian, ini panggilan kita sekaligus justru ini jaminan bagimu. Kalau orang membaca ini dari luar ya, kok gak enak banget hidup orang Kristen. Berarti dia sudah disetting seperti agendanya Tuhan, dia sudah disetting untuk kemuliaan Tuhan. Di mana hak kita? Jadi gak enak hidup kayak gini, cara pandang dunia. Saudara, dua pertanyaan dari hal ini. Pertama, emangnya kalau kamu sendiri yang men-setting narasi hidupmu, kamu akan lebih bahagia? Mana yang akan lebih menjadi sebuah jaminan bagimu? Ada Allah yang supreme being itu, yang mengetahui dan menciptakan seluruh tatanan alam semesta, sekarang membuat satu setting bagi kehidupanmu, dengan kamu sendiri yang begitu limit dan korup dalam dosa, mau setting sendiri hidupmu. Gak ada jaminan di sini. Ini sebuah kehidupan yang gak tahu mau bagaimana. Itu sebab di dalam teologi reform kita mengatakan jauh lebih sulit dan memang sangat kita kagumi orang ateis hidup. Karena iman mereka itu lebih gede dari kita. Mereka beriman kepada suatu hal yang tanpa pengharapan, absurd, and yet tetap terus bersandar pada hal itu. Tapi kita sudah diberikan dasar iman yang dijamin oleh Allah, ditebus oleh Kristus, dikonfirmasi oleh kematian Kristus di kayu salib. Maka ini bukan menjadi sebuah kehidupan yang tidak enak. Ini justru panggilan yang membawa kita kepada jaminan. Hidupmu itu proper dalam rancangannya, hidupmu itu indah dalam rancangannya, dan hidupmu itu mulia dalam rancangannya. Sudah disiapkannya jalan. Kalau dalam pakai surat lain, penulisan kisah para rasul ini dalam suratnya Paulus, misalnya dalam Efesus pasal 2 itu, yang kita baca dalam ayat 8 yang kita gak asing itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, jangan ada seorang pun memegahkan diri, dan seterusnya itu ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Lalu ayat 10-nya dikatakan, karena di dalam Kristus engkau dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Lihat, setting keselamatan itu setting yang sudah disiapkan untuk masuk ke dalam sebuah film kehidupan yang sudah diset oleh sang sutradara agung itu. Sudah ada naskah untuk engkau pahami setting ceritanya. Sudah lengkap semuanya. Engkau tinggal bermain dan dunia menyaksikan sebuah film yang begitu epik dari kehidupanmu, di mana sang sutradaranya Allah, naskahnya dari Allah yang membawa kamu kepada sebuah kehidupan yang dijamin oleh Allah. Sekali lagi, ini settingnya. Maka saudara sekalian, tidak bisa kita sembarangan. Tidak ada alasan kita menjadi orang yang menjadi picik atau self pity. Karena settingnya terlalu serius. Settingnya terlalu serius dan settingnya terlalu mulia diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini dia. Jadi, dalam hal ini kita masuk kembali ke dalam kisah para rasul. Bahwa inilah cara yang dipakai oleh Lukas di dalam menuliskan kitab ini. Untuk melihat apa yang dituliskan tentang Kristus dan membawanya sampai kepada kehidupan kita sekarang. Maka kita bisa melihat beberapa aspek atau dua sudut pandang. Paling tidak membaca kitab Lukas. Ada sudut pandang dari sisi mana. Paling tidak kita melihat cara Lukas men-setting tulisannya ya. Seperti di dalam minggu lalu kita belajar, ternyata ini salah satu tulisan yang dapat disejajarkan dengan buku-buku sejarah dari tokoh-tokoh sejarah pada zaman itu, yang sekelas, yang sangat akademis, yang sangat bertanggung jawab dari tulisannya Lukas. Maka angle penulisannya kita bisa pahami dalam dua sudut pandang paling tidak. Yang pertama, jadi melalui tulisan ini, melalui Lukas menuliskan ini, kita bisa melihat ini sebagai sebuah buku sejarah memang. Nah, di dalam pembagian Perjanjian Baru kan ada 4 pembagian. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab surat-surat, nah itu nanti dibagi lagi, 13 surat Paulus dan surat-surat umum. Lalu kitab Wahyu. Tapi yang kedua, kitab sejarah, khusus kisah para rasul. Ya memang benar, buku ini dapat digolongkan kepada buku sejarah. Buku ini adalah buku sejarah kisah tentang kehidupan gereja mula-mula. Iya memang ini buku tentang sejarah kehidupan gereja mula-mula.
Dan layaknya sebagaimana buku sejarah yang ditulis di dalam peradaban punya pola yang sama. Buku sejarah itu kan nggak tulis semua secara detail. Kalau tulis semua sejarah detail itu bukan buku sejarah, itu berita acara namanya. Polisi panggil saksi harus detail, jam berapa, kejadiannya apa, dari mana, detail semua. Itu bukan buku sejarah, itu cuman itu ada dalam sejarah, tapi itu bukan dalam bentuk buku sejarah. Sedangkan buku sejarah itu biasanya seperti kita lihat album foto. Kalau kita lihat album foto, jebret, buka, begitu kan ya? Kita bisa berbicara cerita apa dari foto itu. Jadi sebuah potret khusus mewakili seluruh narasi di belakangnya. Kan ini yang maksudnya sebuah foto. Itu sebab kalau orang hanya fotonya itu cuman foto yang kaku-kaku saja, nggak ada candidnya. Jadi kurang bercerita. Nah, nanti anak-anak muda yang nikah kasih tahu sama IO-nya ya, jangan cuman foto yang begini lalu ada tamu begini, nanti pas lagi mingle-mingle fotoin, nah itu yang harus di print. Oh iya ini dulu bapak ini datang lucu-lucu begitu. Nah itu jadi cerita indah. Jadi jangan hanya jebret, 1000 orang datang jebret, nggak ada ceritanya. Orang lihat album foto memuakkan, nggak ada yang mau nonton itu, nggak ada yang mau baca album foto nikahmu, begitu ya. Kembali ke sini. Maka dalam hal ini potret apa yang dikhususkan oleh Lukas, dia tentu tidak catat detail semuanya sebagai tentang berita acara, tapi dia melukiskan apa narasi yang terjadi pada saat itu, mewakili seluruh cerita, mulai dari zaman Yesus bangkit, kisah para rasul, sampai perjalanan umat Tuhan. Ini bentuk atau sudut pandang pertama membaca kisah para rasul. Tapi kalau berhenti di sini saja cara bacanya, ya akhirnya jadi gagal, akhirnya jadi salah. Karena apa? Ini melihat sesuatu hal yang telah pas, lewat dia, sudah. Ini cerita dongeng yang lalu, maka tidak bisa hanya baca dari situ saja. Tapi sudut kedua yang harus kita lihat, jadi berbarengan di dalam mindset cara berpikir kita, ya ini buku sejarah yang menuliskan kisah secara potret tentang apa yang terjadi pada saat itu. Tapi sekaligus yang kedua, Lukas juga membawa pembacanya pada saat itu dan juga membawa kita pembaca pada saat ini untuk melihat bahwa buku ini, ingat ya, ini adalah bukan hanya kisah tentang gereja mula-mula. Sekali lagi ingat, ini kisah tentang Kristus. Bahwa Yesuslah aktor utama di dalam kisah buku ini. Dalam seluruh narasinya dari awal sampai akhir, maka dia aktor utamanya. Tapi seperti yang minggu lalu kita bahas, heran, ini satu-satunya film yang begitu epik dirajut oleh sang sutradara, di mana aktor utamanya selalu hidden di belakang. Dia nggak nongol, and yet dia aktor utamanya. Biasanya kalau film sutradaranya yang selalu hidden, aktor utama selalu di depan. Tapi ini bukan hanya sutradaranya hidden, sang aktor utamanya bisa hidden. Nggak selalu norak dia muncul, and yet seluruh cerita itu tentang dia. Wah itu bagus sekali film-film yang memunculkan cara narasi seperti itu. Nah sebenarnya 2000 tahun lalu Lukas sudah membuat setting narasi seperti itu. Jadi sekaligus Lukas membuka pikiran kita untuk melihat sudut pandang. Bagaimana melihat ini sebagai sejarah, bagaimana melihat ini sejarah tentang gereja, bagaimana ini melihat tentang kisahnya Kristus. Melalui dua sudut pandang ini, maka pembacaan itu merasuk ke dalam kehidupan kita menjadi satu sudut pandang baru. Apa yang menjadi kesimpulan yang menjadi goalnya? Nah orang yang membaca dengan kacamata ini berarti tahu apa maksudnya Lukas. Jadi goalnya Lukas adalah membentuk satu sudut pandang yang ketiga di dalam membaca buku ini. Lukas mau untuk kita pembacanya tahu bahwa apa yang dikisahkan dalam buku ini belum selesai. Kalau kita lihat beberapa film-film, kita agak rasa susah. Khususnya film-film Postmo itu ya, selalu kita kan dulu sukanya kalau film itu happy ending. Seperti yang saya bilang waktu itu, Saving Private Ryan, film yang dalam hati saya itu film paling legenda yang belum bisa digantikan yang lain. Hacksaw Ridge bisa lah ya, atau beberapa film yang lain. Happy ending dia, ya dari berapa banyak orang yang berkorban demi menyelamatkan seorang Ryan itu, akhirnya dia selamat dihantarkan kepada orang tuanya. Ending story, pulang bahagia. Tapi ternyata film-film Postmo adalah film-film yang sengaja open scene. Maksudnya open scene itu apa? Endingnya itu selesai, endingnya tidak selesai.
Contoh film Posmo yang paling meledak itu apa? Kok jadi lupa lagi? Leonardo DiCaprio yang tentang mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Hah? Inception, ya Inception. Jadi sebenarnya terakhir itu dia sudah selesai atau masih dalam mimpi tuh. Gantung tuh, dibiarkan penontonnya bercerita lagi. Enggak, sebenarnya itu masih mau mimpi lagi. Karena kan si orang yang kayak orang Jepang itu masih di dalam belum selesai. Jadi gimana? Wah, asik untuk terus bernarasi, open scene dia. Banyak film-film yang juga demikian, ceritanya itu enggak dibiarkan, baik film-film drama juga. Jadi gimana? Dia kembali nggak sih ketemu sama orang tuanya? Sudah open tuh untuk dia kembali. Tapi narasi itu dibiarkan fantasi pendengar yang akhirnya melanjutkan. Jadi film itu nggak selesai di situ. Film itu kebawa terus di rumah. Iya ya, seandainya tadi film itu lanjut, berarti dia masih ketemu sama orang tuanya, lalu dia bawa keluarganya, anak macam-macam. Fantasinya masing-masing. Open scene. Saudara sekalian, demikianlah kitab Lukas membuat ini. Dari dua sudut pandang, ini sejarah gereja, ini kisahnya Yesus. Lalu kita baca dalam kehidupan kita sekarang, ini sebuah open scene yang maksudnya bagaimana bahwa kisah ini tidak pernah selesai. Sampai pasal 16, di mana Paulus? Gak dicatat, dia mati dipenjarakan. Bagaimana kehidupan gereja setelah pemenjaraannya? Hidden. Ya, kita tahu. Kalau menurut catatan sejarah di dalam surat-suratnya Paulus, ingat surat Paulus ada dulu sebelum surat ini. Lukas mencatat ini setelah kematian, sebelum kematian Paulus memang, jadi belum sampai kepada kematian Paulus surat ini digantung. Apa tujuannya? Bukan hanya berhenti untuk ya sudah kita mau tebak cerita selanjutnya. Bukan seperti film-film itu, seperti motif postmodern yang dimaksudkan oleh Lukas. Tapi sebenarnya dia mau bercerita, dia mau mengatakan apa? Bahwa cerita ini saudara-saudara sekalian, waktu kita baca sampai akhirnya, ini adalah cerita yang mengundang kita untuk masuk ke dalam cerita itu sendiri. Untuk meneruskan cerita itu. Bahwa cerita ini, cerita tentang kisahnya Kristus, tidak pernah selesai di dalam kisah para rasul. Tidak pernah selesai di dalam gereja mula-mula. Kisah Kristus terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Maka kisah Kristus adalah kisah kerajaan Allah yang terus berjalan. Sampai saat ini menjadi kisah yang terus berjalan di dalam kehidupan gereja. Maksudnya apa? Lukas mau catat, saudara-saudara sekalian, bahwa melalui kisah para rasul dikatakan kisah kerajaan Allah yang terus disaksikan oleh dunia itu menjadi film yang tidak pernah selesai, menjadi terus berjalan. Kisah kemuliaan Allah yang dipertontonkan, kisah karya Kristus yang masih terus terlaksana, terus berjalan sampai sekarang. Lewat siapa? Lewat engkau dan saya adalah gereja. Jadi sekali lagi seperti yang minggu lalu saya mengatakan, kisah hidupmu sekarang, waktu engkau yang sedang masak, waktu engkau yang sedang berrelasi dengan pasanganmu, waktu engkau dengan anakmu, waktu engkau dengan tetanggamu, waktu engkau dengan pekerjaanmu, semua itu di dalam setting kisah kerajaan Allah. How? Kisah hidupku yang terlalu remeh ini, yang terlalu bermasalah ini, ternyata itu adalah kisah yang diundang Allah masuk dalam setting kisah kerajaan Allah. Sebegitu seriusnya. Itu sebab, sekali lagi saudara-saudara sekalian, sedemikian seriuslah kehadiran gereja ada di tengah-tengah dunia. Karena melalui kehadiran gereja lah kerajaan Allah dipertontonkan. Dunia mau nonton setting kerajaan, tapi dunia harus menonton setting kerajaan Allah. Lewat mana? Lewat gereja. Sekaligus kita pakai itu menjadi satu hal yang sangat subjektif ke dalam diri kita, tapi dalam hal yang sangat positif. Sebegitu seriuslah kehadiran kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Hidupmu itu begitu serius, saudara sekalian, hidupmu begitu serius. Perhatikan, apa bedanya? Allah ini pendeta udah kayak motivator. Kau terlalu berharga, mari lihat hidupmu, begini. Bukan. Ini bukan kalimat-kalimat motivator yang sedang menaikkan atau memboosting emosimu naik untuk kau bisa keluar dari sini semangat lagi bekerja. No, ini melampaui semua itu. Karena apa?
Ini firman Tuhan, ini setting kehidupan yang memang diberikan Kristus kepadamu. Melalui Kristus yang mati dan bangkit, engkau ditebus menjadi manusia baru. Untuk hidup dalam setting kerajaan Allah. Untuk hidup menjadi sebuah tontonan bagi dunia. Bahwa Kristus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Lewat siapa? Engkau dan saya. Engkau dan saya. Tapi jangan berpikir bahwa Kristus dipertontonkan di dunia ini melalui kalau kita sukses nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya kaya nama Tuhan dipermuliakan. No. Tapi Kristus dinyatakan melalui seluruh keterbatasanmu, melalui seluruh kelemahanmu, melalui seluruh masalah-masalah hidupmu. And yet di situ engkau benar-benar mau bergumul, mau terus bertumbuh, mau terus dikoreksi, mau terus dipimpin. Maka orang bisa melihat di dalam manusia yang begitu lemah ini, yang begitu terbatas ini. And yet Allahnya yang begitu besar bekerja dalam hidupnya, mengubahnya. Bagaimana mungkin di dalam segala keterbatasan, kelemahan, kerusakannya. Ada kasih memenuhi dia, ada kebenaran memimpin dia, ada kekudusan yang terus memurnikan dia. Ini setting hidupnya orang Kristen, saudara-saudara sekalian. Mungkin engkau berpikir engkau tidak punya kontribusi yang terlalu besar. Engkau tidak bisa menjadi orang yang berjanji iman bermiliar-miliar untuk mendukung satu pekerjaan besar dalam kerajaan Allah. Tapi lihat setting kehidupan umat Allah di dalam sejarahnya gereja mula-mula yang akan kita lihat dalam minggu-minggu selanjutnya. Bagaimana mereka mengubahkan dunia, bagaimana mereka melihat membuat dunia bergoncang. Dikatakan mereka disukai banyak orang dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. How? Money? Power, militer, kerajaan yang begitu besar? No. Dari kehidupan yang terus berubah, dari kehidupan yang terus bergumul, dari kehidupan yang terus dibentuk. Ini setting hidupnya kita. Maka itu sebab saya pakai kalimat Pak Tong, saya interpretasi lebih luas. Orang yang berhenti belajar itu orang bunuh diri. Orang yang berhenti berubah. Orang yang berhenti mau terus bertumbuh. Orang yang berhenti untuk mau dikoreksi, merasa sudah status quo, engkau sedang menjadikan dirimu Tuhan. Engkau tidak mau lagi membuka mata, membuka pintu, sang sutradara memimpin hidupmu. Sudah tahu, udah pokoknya setting yang ini aku tahu kok. Tanpa mau memberi diri di hadapan Tuhan, tanpa mau membuka diri untuk menjadi orang, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, setting kehidupan kita adalah setting yang membuka diri untuk Tuhan yang memimpin. Setting kehidupan kita adalah setting yang terus belajar untuk belajar meletakkan kaki kita di sepatu orang lain. Selama kehidupanmu untuk terus orang lain ngerti kamu, engkau tidak pernah ngerti apa yang dirancangkan Tuhan bagimu. Tapi kalau kita terus belajar untuk mengerti bagaimana melihat orang lain sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi dia. Inilah panggilan kita jadi gereja. Panggilan yang diberikan Pak Tong kepada hamba-hamba Tuhan sebenarnya itu panggilan kekristenan. Kita tidak dipanggil untuk dimengerti. Kita dipanggil untuk memengerti. Mari belajar membuka diri. Termasuk dalam hubungan pasangan. Kalau orang menikah sudah tidak mau tahu lagi, tidak mau belajar lihat orang lain. Udah lu terima gua ini, apa adanya gua kayak gini. Wah cilaka rumah tangga begitu. Engkau sudah jadi Tuhan di mana berarti engkau menganggap orang di sekitarmu harus menyembahmu. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Sama. Seorang anak terus bertumbuh sampai diproses dan sampai diproses. Kita pun demikian. Ini setting kerajaan Allah, ini setting kehidupan kita. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan tadi bahwa hidupmu terlalu berharga ini bukan kalimat-kalimat motivator, tapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai gereja Tuhan. Bahwa nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, film kerajaan Allah ditonton oleh dunia lewat engkau dan saya. Maka jangan sembarangan membuat setting hidupmu. Bagaimana integritas pekerjaanmu, bagaimana engkau memperlakukan bawahanmu, bagaimana engkau menjadi orang yang menghormati atasanmu, dan seterusnya. Ini semua setting kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka sebenarnya kalaupun dikatakan kita begitu berharga, bukan karena Tuhan butuh kita, bukan. Tapi kita sadar di dalam anugerahnya Tuhan tidak butuh kita, and yet di dalam anugerahnya Dia menjadikan kita sedemikian penuh di dalam kasihnya, sedemikian besar dalam rancangannya. Why? Ya ini yang dikatakan Billy Graham, waktu nanti aku mati lalu berjumpa dengan Kristus, pertama kali yang ku ingin tanya sama Tuhan, why have you chosen me? Satu misteri yang gak bisa kita jawab. Tuhan, kamu gak butuh saya? Iya. Tuhan gak perlu pertolongan saya? Iya. And yet,
Why? Tuhan setting saya dalam satu kehidupan yang mulia seperti ini. Tuhan memberikan sebuah jaminan yang begitu berharga buat saya seperti ini. Hidup saya safe. Ada guarantee yang begitu besar. Ada insurance yang begitu mulia yang tidak ada limitnya. Ini yang diberikan Tuhan kepadaku di dalam anugerahnya. Bukan karena dia butuh aku, tapi inilah yang diberikannya. Why? I don't know. And yet Tuhan menjanjikan itu kepada kita. Bukan sebuah mimpi, bukan sebuah motivasi, bukan sebuah omong besar. Tapi itu sebuah janji yang sudah digenapinya dengan dia mati di salib. Ini setting hidup kita. Itu sebab saudara-saudara sekalian, kisah kerajaan Allah ini, yang dari kisah para rasul ini, yang juga sampai ada saat ini, yang sampai di mana Kristus akan datang, itu terus masih berlangsung. Sekarang kita menjadi bagian dari film kehidupan kerajaan, kisah kerajaan Allah. Kita bagian dari pemerannya sekarang. Kita para pemerannya. Sebagaimana para nabi dalam perjanjian lama, para rasul dalam perjanjian baru. Somehow kita melihat, oh itu aktor-aktor besar. Oh mereka sangat bisa dengan epic memainkan peran mereka. Saudara, mereka juga manusia yang begitu terbatas. Mereka manusia yang begitu lemah. Dan mereka manusia berdosa. Tapi mereka ditebus. Maka mari lihat polanya. Saudara begitu terbatas, kita begitu lemah, tapi kita ditebus. Sama, saudara, sama. Kalau kita melihat kisah di dalam kisah para rasul, di dalam Lukas yang dituliskan oleh Lukas. Seperti yang minggu lalu saya katakan, pasal 9 Lukas mengatakan, Yesus mengatakan dia mengutus 12 murid. Pasal 10 mengatakan dia mengutus 70 murid yang lain. 12 murid ini anak STT yang 24 jam ikut Yesus. Yang 70 murid ini yang ya ikut datang, pulang, ikut datang, pulang. And yet mereka juga diutus. Apa yang dikatakan Yesus? Kuasa yang sama diberikan Bapa kepadaku, kuasa yang sama kuberikan kepada rasul-rasul itu, kuasa yang sama kuberikan kepadamu. Sama, saudara, sama. The ordinary people itu mendapatkan kuasa yang sama. Semidas, sama dengan kita. Ordinary people ini diberikan kuasa yang sama, di dalam setting yang sama. Setting dari kisah kerajaan Allah, setting dari orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, ditarik dari lumpur dosa untuk menjadi orang-orang yang disiapkan untuk masuk ke dalam film kisah kerajaan Allah. Itu sebab kita harus benar-benar baik-baik memahami setting dari sang sutradara, bukan kita sutradaranya. Tuhan, marilah kita berendah hati terus meminta setting seperti apa yang kau mau. Apa yang menjadi kehendakmu untuk kujalankan sepanjang hari ini. Apa yang ingin kau kehendaki untuk kujalankan sepanjang seminggu ini. Apa yang kau kehendaki untuk kurencanakan sepanjang setahun ini. Apa yang kau kehendaki untuk kujalankan seumur hidupku. Apa setting yang Tuhan inginkan dalam kehidupan pekerjaanku. Apa yang setting yang Tuhan mau pimpin dalam kehidupan rumah tanggaku. Apa yang Tuhan bentuk untuk panggilanku untuk men-setting anak-anakku. Everything. Di dalam settingnya sang sutradara. Maka kalau kita terus benar-benar menjadi demikian, maka itu menjadi sebuah film yang indah. Tidak peduli dia aktor yang begitu besar sekalipun, atau di dalam permainan sepak bola, dia Ronaldo yang begitu hebat sekalipun, ketika dia tidak mau tunduk kepada rancangan dari si pelatih, buyar itu permainan, buyar. Strategi apa yang ditetapkan oleh sang pelatih, strategi atau pembentuk apa yang dikatakan oleh sang sutradara, dari angle mana kamera harus dilihat. Nggak tentu si aktor utama bilang, nggak mau tahu ya, pokoknya kalau aku yang lu panggil jadi aktor utama, seluruh angle kamera itu harus mukaku terus. Nggak jadi itu film. Sama setting kehidupan kita. Somehow kita seperti hidden, somehow kita seperti terbelenggu, somehow kita seperti bermasalah, somehow seperti Tuhan diam, somehow seluruh kehidupan kita seperti kering. Gak tahu Tuhan mana. And yet itu settingnya. Sampai kepada satu kali klimaks, bam, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berapa banyak hal-hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Maka bagi saya, yang saya nikmati bukan hanya sekedar berkat. Setiap kali momen demi momen itu, tentu saya pun bergumul dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bergumul dengan firman yang saya tahu. Makin banyak tahu, makin lebih bergumul loh saudara. Loh ini realitanya mana, kok gak nyambung. Tapi kenapa jadi indah? Selalu jadi... Cara pikir saya itu cara pikir visual memang. Selalu jadi dalam sebuah film, saya nunggu momennya mana nih. Kalau pakai kalimat Pak Tong, momen kairosnya mana nih. Di dalam setting film babak demi babak, bam. Nah waktu sadar menunggu momen-momen seperti ini, itu jadi momen kesukacitaan. Somehow di dalam pelayanan, tiba-tiba istri bilang,
Doakan ya anakmu suhunya sekarang 41,5, cilaka. Saya sekarang mau khotbah, kenapa lu WA sekarang? Tuhan bagaimana nih momennya apa? Tuhan pimpin aku. Tapi dalam kondisi ini jiwa-jiwa bagaimana? Sambil penginjilan segala macam, bam, momentumnya tiba-tiba lihat kebangunan terjadi. Tidak mungkin ini anak-anak dari rebelnya nggak tahu kayak setan semua. Tapi yang di satu-satu maju, satu-satu nangis, terima Tuhan Yesus. Amin Tuhan, terima kasih. And yet hati yang gusar tadi sementara lupa, selesai lalu lihat, puji Tuhan anakmu udah sembuh. Bam, bam, bam. Sebuah film demi film demi film. Saya bukan mau bicara tentang happy endingnya. Tapi setiap kali momen dalam kehidupan, momennya Tuhan. Mari menjadikan narasi hidup kita seperti ini. Somehow ada momen-momen di mana ya memang kata orang, sial. Bam, bisnisku hancur. Bam, aku kena penyakit dan segala macam. Tapi melihat semua momen itu di balik maksudnya Tuhan. Saudara terlalu sakit kalau kita lihat banyak hal yang gak sesuai dengan pikiran kita. Saya coba merenungkan ya, bagaimana dulu, sebagaimana tadinya saya pernah bikin sharing kayak gini ya, bagaimana saya dulu berdoa 7 tahun untuk papa saya bertobat. Enak saudara, enak. Tapi waktu membaca kisah narasinya Agustinus misalnya, dia selalu bilang, nah sama kayak Pak Tong ya, somehow dia selalu bilang, mamaku begitu ya. Saya melihat di dalam narasinya Agustinus selalu ada muncul seperti itu. Kalau dulu mamaku ndak doakan aku, jadi apa aku? Jadi setan aku, kumpul kebo dan segala macamnya. Tapi doa dari seorang ibu yang dimana suaminya bukan seorang Kristen dan anaknya sekarang memilih menjadi orang yang sangat jenius, filsuf, pintar tapi hidup rusak. And dia terus berdoa. Lihat sampai momennya Tuhan, bam. Sebuah film kehidupan, gak ada Agustinus, gak ada bapak gereja itu, gak ada kacamata untuk ngerti firman Tuhan sedalam yang sekarang ini. Betapa luar biasanya orang serusak itu dipakai Tuhan untuk membuat sebuah konsep berpikir yang sangat indah tentang Kristus, tentang dari buku-buku yang dituliskannya. Demikian juga dalam sejarah seorang Paulus yang begitu besar menganiaya umat Tuhan menjadi rasul. Demikian hidup kita. Sekali lagi, mereka orang-orang ordinary yang sama berdosanya, yang sama celakanya dengan kita, and yet mereka ditebus. Saudara, mari melihat kalimat ini bukan menjadi sebuah kalimat yang bisa kita take it for granted. Ditebus, itu menjadi titik perubahan dunia melalui Kristus. Sekali lagi, inilah kisah kerajaan Allah yang masih terus berlangsung itu. Sang sutradara masih terus memimpin dan engkau diundang masuk menjadi aktor di dalam cerita ini. Maka dia tetap menjadi sutradara yang memimpin. Itu sebab mari kita baik-baik memahami setting yang ditetapkan sutradara dalam hidupmu. Mari kita terus berdoa dan terus membaca bagaimana melihat narasi yang disiapkannya. Sehingga kita tetap in line di dalam cerita yang sedang dibuat. Kan gak lucu tiba-tiba filmnya jadi gak nyambung. Kan gak lucu tiba-tiba filmnya lepas dari sejarah. Makanya begitu kita somehow kok Pak Tong tuh terlalu keras ya, hina-hina gereja yang ngaco-ngaco. Karena enggak inline, itu bukan settingnya kerajaan Allah. Tiba-tiba tidak usah lagi baca interpretasi, tidak usah baca bapak-bapak gereja. Cukup Roh Kudus berbisik. Ini pendeta-pendeta setan yang memutuskan line story yang Tuhan sudah buat. Memutuskan sejarah perjalanan gereja yang menjadi sebuah film yang akan terus berjalan sampai Kristus datang. Tiba-tiba cut, PL enggak penting. Pokoknya Roh Kudus. Yang penting tadi malam saya terangkat ke sorga dan segala macamnya. Kenapa kita terlalu sensitif dengan hal-hal yang kayak gitu? Karena engkau sedang berusaha mematikan film yang telah dibuat sang sutradara untuk engkau mengambil alih menjadi sutradara baru, bermain-main dengan setting narasi kisah kerajaan Allah. Itu sebab terlalu menghina Tuhan. Lanjut, maka bagian ini kita bagian akhir. Lukas mau kita memahami apa yang menjadi hal yang paling fundamental dari kisah ini. Dan juga menjadi satu kesadaran untuk kita sadar, ini prinsip yang paling fundamental juga di dalam kisah kehidupan kita. Karena di dalam setting yang sama, setting kerajaan Allah, setting dari kisah kerajaan Allah. Maka apa yang bisa kita lihat dalam hal ini? Saudara-saudara sekalian, paling tidak dalam hal ini, apa yang kita pahami hal yang paling fundamental dalam membaca kisah para rasul. 2 hal prinsip utama yang kita mau baca dari kisah para rasul ini. Pertama, bahwa seluruh cerita kisah kerajaan Allah ini, seluruh cerita kehidupan kita hanya bisa benar-benar terjadi seperti ini indahnya karena Yesus itu bangkit.
Itu sebab kita sekarang di dalam minggu terakhir merayakan kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, maka kita hidup. Karena Yesus bangkit, maka setting kisah kerajaan Allah dimulai. Tubuh kebangkitan Kristus menjadi dasar dari ciptaan baru. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan yang masih ada bolongan paku itu. Dan ini menjadi dasar untuk kita menemukan bahwa di dalam kebangkitannya itulah kita akan beroleh hidup dan kita akan beroleh kebangkitan. Dan dari kebangkitannya lah dimulai satu babak baru, bahwa nanti akan disempurnakan di dalam datangannya yang kedua, bahwa langit bumi yang baru akan datang di dalam satu jaminan dari tubuh kebangkitannya. Maka dari tubuh kebangkitan Yesus, Jesus risen body is the beginning of heavenly reality. Sekarang itu yang dikatakan teologi reform, already and not yet. Heavenly reality itu kapan? Here, now, already and not yet, belum sempurna karena nanti bertemu muka dengan dia dan bumi ini dibaharui menjadi bumi baru, Yerusalem baru yang sedemikian. Tapi sekarang setting itu sudah dimulai. Maka tanpa kebangkitan Kristus tidak ada babak kedua dari narasi ini. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kita sebagai gereja saat ini. Tanpa kebangkitan Kristus no hope untuk kehidupan manusia. Maka kisahnya kalau tanpa kebangkitan Kristus hanya akan menjadi kisah reuni, kisah kenangan. Oh iya dulu Yesus gini, oh iya dulu guru kami, hanya akan berhenti di situ. Tapi di dalam kebangkitan kisahnya berlanjut menjadi kisah kerajaan Allah, kisah tentang dunia yang baru. Ini menjadi titik yang mengubah sejarah dunia. Melalui Kristus bangkit, seorang Petrus yang tadinya guling-guling nangis semeratap sekarang diubahkan Tuhan menjadi pengkhotbah besar, mengubah sejarah zaman. Tidak ada satu agama di dalam seluruh dunia yang memulai dengan misi mengkabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik ke seluruh dunia, selain dari misi Kristus yang bangkit. Ini yang mengubah sejarah dunia. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi hal yang fundamental dalam hidup kita? Sadarilah, karena Kristus bangkit, sejarah kehidupan dunia berubah, sejarah hidupmu berubah, maka engkau sadar sekarang hidupmu hidup karena Kristus bangkit sehingga engkau hidup. Tapi yang kedua juga harus kita pahami. Oke, sekarang setting hidupku karena Kristus bangkit aku hidup. Setting hidupku adalah setting hidup dalam kerajaan Allah. But how? How aku menjalaninya? Bagaimana aku mampu menjalaninya? Bagaimana aku supaya bisa menjadi tetap aktor yang baik? Bagaimana aku tetap inline dalam ceritanya? Hal yang paling fundamental yang kedua yang terus digaungkan oleh Lukas menjadi penghiburan dan pengharapan kekuatan bagi kita. Apa yang dikatakan? Yang kedua, Lukas mau kita pahami bahwa di dalam inline yang Tuhan panggil, bahwa engkau di dalam setting kerajaan Allah yang Tuhan mau engkau hidupi, kehadiran dan kuasa Roh Kudus menjadi peranan yang paling penting di dalam seluruh setting hidupmu, di dalam setting hidup umat Tuhan. Kehadiran Roh Kudus menjadi hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus yang terus dicatat memimpin dalam sepanjang sejarah perjalanan para rasul, perjalanan Petrus, perjalanan Paulus, perjalanan gereja mula-mula. Roh Kudus juga lah yang memimpin seluruh kehidupan kita. Bahkan diulang-ulang dalam seluruh perjalanan dan surat-surat para rasul dan termasuk suratnya Paulus. Engkau tidak tahu cara berdoa, Roh Kudus yang memimpin. Di dalam segala kesusahanmu, Roh Kudus yang menghibur. Di dalam ketidaktahuanmu, Roh Kudus menyingkapkan kebenaran bagimu. Seluruh karya Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, bukan demi tentang kita, tapi demi kita inline di dalam setting kerajaan Allah yang disiapkan Tuhan. So the problem is, kenapa hidupmu tetap problem? Bukan soal problem tidak ada kalau engkau di dalam Tuhan. Ya, tetap kita akan mengalami pergumulan. Pergumulan itu satu masalah, tapi reaksi kita terhadap masalah ini lebih problem. Nah, yang jadi masalah, kenapa tetap ada masalah? Memang Tuhan izinkan. Tetapi kenapa hati saya tetap bermasalah di dalam masalah? Karena engkau tidak membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. That's the problem. Maka kita yang katanya terus beribadah, and yet kita tidak membiarkan sang sutradara memimpin kehidupan kita, ya tetap saja hidupmu sama dengan dunia. Ini kecelakaan dan kebodohan besar orang Kristen. Sebagaimana di dalam kitab Lukas dikatakan, permulaan kerajaan Allah dalam babak pertama dikatakan bahwa Yohanes yang memulai, Yohanes Pembaptis datang mempersiapkan jalan bagi orang untuk mendengarkan tentang Kristus, maka dia memanggil orang bertobat dan dibaptiskanlah mereka dengan air. Sekarang babak kedua ini dimulai dan sampai sekarang babak ini terus berjalan. Apa yang dikatakan di dalam babak kedua ini? Bahwa engkau akan dibaptiskan dengan Roh Kudus
turun ke atas kamu. Dan engkau sudah menerimanya, saudara, engkau sudah menerimanya. Roh Kudus yang memulihkan keberadaan manusia, di mana sekarang Dia berdiam di dalam kita. Dan Kristus menjadi Raja atas hidup kita. Ini setting hidupnya. Ini juga setting hidupmu. Inilah kisah para rasul, kisah Kristus bagian kedua, babak kedua. Sekaligus menjadi kisah gereja, menjadi kisah kehidupan kita sekarang. Kisah kehidupan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau pakai dalam GRI, dinamika pimpinan Roh Kudus. Dari sini, saudara, dari sini. Ya, ini sejarah yang sangat detail memang kisah para rasul ini. Dan menjadikan Kristus menjadi aktor utamanya yang memimpin berdirinya kerajaannya di muka bumi. Dengan hadirnya gereja di sepanjang sejarah. Justru dengan demikian buku ini juga mengundang kita sekali lagi untuk masuk sebagai bagian dari cerita kerajaan Allah yang juga dinyatakan di tengah-tengah zaman ini. Engkau dan saya, gereja hadir. Dengan kebangkitan Kristus, babak baru ini dimulai. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kabar baik. Tidak ada Injil. Sekarang Injil itu menjadi narasi penuh dalam hidup kita, harusnya menjadi narasi penuh bagi dunia. Terutama dalam kisah para rasul ini. Tema utamanya, tegaknya kerajaan Allah. Bahwa Allah menggenapi janjinya, menyertai dan memberi kuasa yang sama kepada para rasul dan gerejanya, demikian juga kepada kita. Bahwa gereja sebagai representatif tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bahwa gereja adalah penggenapan dari janji Allah itu dan perpanjangan tangan dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu sebab sekali lagi, jangan pernah anggap remeh dengan gereja. Jangan sembarangan memandang gereja. Jangan melihat engkau menjadi rendah karena engkau juga gereja. Kita gereja. Kisah para rasul memberi gambaran bahwa apa yang terjadi dengan murid Tuhan adalah hal yang paralel dengan apa yang sudah dialami oleh Kristus. Sekaligus juga yang diundang untuk kita mengerti bahwa kisah kehidupan kita adalah kisah hidup yang sama yang disetting oleh Tuhan. Mau menyatakan apa? Bahwa panggilan hidup kita sekarang sebagai umat tebusan adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi segambar dengan Kristus dan untuk menjadi saksi Kristus di dalam seluruh aspek hidupmu. Untuk itulah kita ditebus. Maka dimulai dengan pasal 1 ini yang tadi kita telah baca itu ada dikatakan di situ. Ini adalah preparation for witness, persiapan untuk para saksi dipanggil oleh Tuhan. Apa yang menjadi persiapannya dari ayat 1 sampai ayat 5 yang tadi kita baca itu? Bukan kalimat ini dikatakan kepada Theophilus, inilah persiapan, kisah babak kedua ini dimulai, bahwa kamu harus lakukan ini, bahwa gereja harus begini, harus begitu. Bukan, tapi apa yang dikatakan pasal kisah para rasul 1, dari ayat 1 sampai 3 khususnya, yang dikatakan menjadi preparation for the witness, preparation untuk mulai dinyatakannya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dengan cara apa? Yesus sendiri yang mempersiapkannya. Dengan cara dia menunjukkan dirinya selama 40 hari. Dan dia mengajarkan mereka kisah kerajaan Allah. Tidak hanya mempersiapkan mereka saja sebenarnya saudara sekalian, ketika ini dicatatkan, ini juga menjadi dasar untuk kita mengerti. Seluruh kitab ini menggambarkan bahwa Yesus juga sedang mempersiapkan kita gerejanya untuk menjadi witness, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. It's our calling now. Inilah arti kita menjadi gereja, menjadi orang Kristen. Lukas mengajarkannya kepada kita dengan mengatakan apa? Saudara sekalian dengar, hal yang terlalu sering kau dengar tapi engkau sering kali take it for granted. Kristen bukan soal bagaimana engkau menjadi baik, bukan soal apa yang sudah engkau kerjakan ini dan itu. Tetapi menjadi Kristen didasari oleh apa? Apa yang Yesus kerjakan bagimu, apa yang sudah Tuhan Yesus genapkan di dalammu, dan apa yang akan Yesus terus kerjakan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, melalui kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Ini calling kita dalam penebusan. Apa yang Yesus lakukan di dalam mempersiapkan kita gerejanya, dikatakan di dalam hal itu, dengan dia menderita, menjadi korban pengganti untuk menguduskan kita. Ia hidup dan menampakkan diri. Lalu Yesus menyempurnakan keselamatan kita dengan jaminan bahwa di dalam tubuh kebangkitannya akan hadir bumi yang baru, Yerusalem baru. Maka kemudian ia naik ke sorga. Inilah tanda permulaan gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Yesus naik, menyatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Lewat apa? Roh Kudus turun bagi kita gerejanya. Dan Allah juga memberikan jaminan
dengan kita diberikan kuasa. Ayat 8 yang akan kita bahas di dalam minggu-minggu selanjutnya. Yesus menyatakan kuasanya kepada kita, melalui kita, di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita. Inilah yang harus benar-benar kita sadari, panggilan kita sebagai orang tebusan. Dan harap ini menjadi kesadaran kehidupan yang kita akan jalankan untuk menjadi seorang Kristen sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Saudara sekalian, panggilan apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Sebuah panggilan revolusi, sebuah transformasi yang begitu besar, sebuah gerakan yang begitu besar, movement. Bukan cuma urusan kecil, ke gereja supaya saya diberkati, ke gereja supaya masalah saya diselesaikan. No, tapi urusan apa? Urusan kuasa. Dengan cara apa? Roh Kudus turun atas engkau. By the grace of God, dengan terus bertumbuh dalam terang firman, dalam terus mengalami proses pemurnian Tuhan, dengan terus kerelaan membuka diri untuk terus diintrospeksi dan dibentuk oleh Tuhan, supaya engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. It's our calling. Itu satu paket. Kebenaran dan kuasa diberikan Tuhan kepadamu. Kuasa apa? Ketika engkau ditebus, Roh Kudus turun atas engkau, maka Tuhan memberikanmu kuasa. Kuasa apa? Saya sampaikan di sini untuk kita bahas di dalam minggu-minggu berikutnya. Bahwa janji Tuhan dari Kisah Para Rasul sekarang diberikan kepadamu. Melalui Roh Kudus turun atas engkau diberikan kuasa untuk mengalami perubahan hidup oleh kebenaran, lahir baru. Kuasa apa? Kuasa yang kedua, kuasa engkau dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa, untuk terus mengalami pemurnian. Dan yang ketiga, kuasa apa yang diberikan kepadamu? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi witness, menyatakan Injil Kerajaan Allah itu nyata di tengah-tengah dunia melalui seluruh hidupmu yang terus dipimpin, yang terus diproses, yang terus diubahkan Tuhan. Selamat bertumbuh menjadi gerejanya Tuhan. Selamat diproses menjadi gerejanya Tuhan. Biarkan Sang Sutradara itu memimpin hidupmu. Relakanlah dirimu untuk keluar dari seluruh comfort zone-mu. Hancurkan tembok-tembok yang kau buat untuk kau menjadi sutradara atas hidupmu. Maka di situ engkau akan bersuka cita karena seluruh dunia akan menyaksikan Kristus dipermuliakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bumi ini saja seperti debu yang begitu kecil di antara alam semesta yang begitu besar. Tapi di tengah debu bumi yang begitu kecil itu kau jadikan kami manusia gambar rupamu. Bahkan Kristus turun ke tengah-tengah dunia itu untuk menebus kami umatmu. Sebegitu seriusnya rancanganmu atas kami ya Tuhan, untuk kami jadi gerejamu. Jika nama Tuhan dipertaruhkan di atas kami, kekudusan kemuliaan Tuhan dipenuhkan atas kami, mengapa kami menjadi orang yang sembarangan atas hidup kami? Jika Kristus begitu serius men-setting kehidupan kami untuk menjadikan kami sebuah film kehidupan yang begitu indah untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengapa kami bermain-main dengan hidup kami? Tuhan ampuni kami terlalu lambat, kami terlalu degil, kami terlalu malas, kami terlalu menikmati comfort zone kami yang sebenarnya itu anugerah Tuhan yang kami mau pegang, untuk kami tidak mau lagi pembentukan Tuhan yang adalah anugerah yang lebih besar ketimbang dari berkat-berkat materi yang sementara. Tuhan ampuni kami. Bukankah berkat terbesar di dalam keselamatan dalam Kristus yang telah menebus kami adalah berkat untuk kami diproses untuk semakin segambar dengan Kristus. Tuhan, jangan biarkan kami membangun tembok, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang keras hati untuk tidak mau menyambut anugerah ini. Biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian kehidupan kami. Ubahlah kami Tuhan, proseslah kami Tuhan untuk terus menghidupi setting yang Tuhan sudah sediakan untuk kisah kerajaan Allah terus dipertontonkan di dunia ini melalui kehidupan kami. Pimpin kami yang lemah ini, berbelas kasihlah kepada kami yang terlalu bodoh ini. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang hidup hanya dengan diri kami, dengan kepentingan kami, demi keinginan kami, tapi kami mau dengan rela. Tuhan terus ubahkan, Tuhan terus pimpin, Tuhan terus murnikan menjadi semakin segambar dengan Kristus untuk hidup di dalam dan bagi kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami, sampai Kristus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.